Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara baru ini. Bintangnya Berita gitu bersama Ilham Bintang. Nah, makanya itu nama acaranya Bintangnya Berita dipas-pasin gitu ya. Ya, dalam acara ini kita akan menyoroti apa yang menjadi bintang dalam berita sepekan. Dan kali ini kita menyoroti tentang maraknya baliho ya yang menuai banyak kritikan ya, banyak yang berkomentar negatif tentunya karena mengapa ini Pilpres masih 3 tahun lagi sudah festival baliho di mana-mana di berbagai kota besar di Indonesia di seluruh tanah air. Bahkan ini beredar ya ada meme atau meme di medsos, lucu juga ini meme-nya. Gambar anak kecil dulu kan gunung, sawah gitu. Kalau sekarang gunung, sawah dan full baliho. Ada-ada saja. Nah, ini kita akan membahasnya ini ya karena ini juga menjadi sorotan ya dari jurnalis senior Ilham Bintang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, selamat tahun baru ya. Oh iya, terima kasih. Selamat tahun baru juga. Nah, ini kita Hari liburnya digeser, hari liburnya digeser. iya, liburnya aja yang digeser. Tapi nanti 17 Agustus enggak, tenang aja. Nah, ini ngomongin soal baliho ini, Bang Ilham kan saya lihat itu banyak beredar di medsos tulisannya salah satunya menyoroti baliho, maraknya baliho ini yang dinilai tidak etis ya karena di tengah masyarakat yang saat ini tengah sibuk bergulat menghadapi pandemi dan dengan berbagai dampaknya, apalagi PPKM diperpanjang, tentunya secara ekonomi juga memukul mereka. Ini mereka menjadi bertanya-tanya ya, wah kenapa ini nggak biaya baliho itu disumbangkan aja ke masyarakat begitu ya. Nah ini kalau Bang Ilham melihatnya gimana? Ya saya kan kemarin menulis itu meninjau dari dua sudut, dua hal. Eh, Sebagai suatu sistem nilai yang berubah dalam kebudayaan kita secara umum dan urusan bagaimana punya empati terhadap publik itu. Nah saya mulai dari seperti tulisan saya, seperti lead tulisan saya mulai dengan bagaimana orang dulu itu punya sistem dalam memilih pemimpin gitu. Dalam dalam masyarakat Bugis Makassar, sistem nilai masyarakat Bugis Makassar itu ada pesan dari orang tua kita zaman dulu dan itu sampai sekarang meresap bahwa ada dua golongan yang kamu nggak boleh pilih jadi pemimpin. Yang pertama golongan yang tidak mau dan golongan yang terlalu mau. Nah, dijelaskan yang tidak mau itu kalau nanti salah atau berantakan atau gagal, dia akan mudah mengatakan, loh, bukan saya yang mau, Anda yang memilih saya, kenapa memilih saya jadi pemimpin? Yang kedua, yang terlalu mau, itu dalam sejarah peradaban manusia, itu pasti ada agenda yang tersembunyi. Ya, agenda seperorangan maupun agenda kelompok gitu. Nah, sistem nilai ini Rahmat di Bugis Makassar, dulu ya saya nggak tahu juga, udah berubah karena pemilihan umum kan juga di Makassar secara langsung. Nah, itu ada petunjuk operasionalnya, ya, bagaimana berdemokrasi di masa itu gitu, ya. Jadi saya ingat saya tidak ada orang yang sampai sekarang saya kira juga orang Jawa juga sama ya, dia tidak akan mengatakan perasaannya secara terbuka. Coba cek, kamu orang Jawa Timur benar nggak? Tidak, nggak tahu apa Jawa Timur Jawa Tengah lah umumnya yang pantang, apalagi perempuan ya. Ini kan ada baliho juga ada perempuan nih, yang pantang untuk menyampaikan perasaannya secara terbuka gitu, ya. Itu sama juga di Makassar, di masyarakat Bugis Makassar tuh contoh perkawinan Rama. Ya saya mulai dulu dari kultur akarnya ini. Perkawinan itu tidak pernah ada orang yang kayak sekarang ini dia langsung ngelamar ke orang tuanya gitu, nggak ada. Dia pakai sistem perwakilan, maksudnya kayak hulu balang lah gitu ya. Nah itu yang mengatur, itu mengatur kayak apa? Dia datang namanya masih proses manu-manu. Manu-manu itu kira-kira manu itu bahasa Bugis burung, ya. Jadi berkabar burung dulu. Dia akan nanya kepada misalnya kalau dia mendapatkan pesan dari seorang pria yang dituju adalah seorang perempuan, seorang gadis, dia akan berkata pada orang tuanya bahwa itu anak pertama sudah disimpan, ada yang nyimpan nggak? Dulu kan disimpan perempuan. Saya nggak tahu Rahma disimpan nggak dulu, disimpan sama orang tuanya. Kemudian apakah dia sudah selesai sekolahnya, lalu kemudian apakah dia sudah mau membuka perjodohan gitu. Nah orang itu nanya, siapa yang Anda maksud ini yang Anda mau bawakan pesannya? Dia akan menutup sumbernya.
Dia akan tutup dulu sumbernya sebelum berlanjut. Kenapa ditutup sumbernya? Takut nanti kalau tiba-tiba mengatakan anaknya si Dito, nggak mau. Itu bisa terjadi peperangan, namanya bisa berdarah itu di Makassar. Jadi langkah si Ulubarang ini mengatakan, kalau tidak ada, Anda tahu reputasi saya. Saya hanya pengalaman saya tidak pernah gagal. Pasti orang yang saya mau bawakan ini akan klop dengan kriteria keluarga, ya, apa yang punya bibit, bebet dan bobot. Saya pinjam bahasa Jawa lagi nih. Setelah itu kemudian mau ditunda seminggu atau sebulan kemudian baru dibuka. Ini orangnya mau. Oh, lock persis seperti yang idamkan. Itu prosesnya kayak begitu, Rama. Nah, saya melihat bahwa yang terjadi sekarang ini, seperti saya singgung dalam tulisan, ini adalah budaya narsisme. Ya, narsisme itu. Narsis itu kan dari Narsisus. Jadi mitologi di zaman Yunani 800 sampai 900 tahun sebelum Masehi. 800 antara 800 900 sebelum Masehi. Jadi sekitar 3000 tahun lalu kita. Ya. Nah, itu narsisme itu seorang pangeran digambarkan, dilukiskan dalam mitologi itu, yang kerjanya tiap hari cuman berdiri di kolam dan memandang itu kolam, mengagung-agungkan dirinya, kecakapannya, ketampanannya, terus itu aja kerjanya. Setiap hari sampai akhirnya dia kecebur dan mati di kolam itu, di kolamnya sendiri. Nah, narsisus itu telah menghinggapi peradaban kita, telah mempengaruhi manusia. Ya, manusia ini agak dalam sedikit, mempengaruhi manusia sehingga dia menjadi peradaban baru, terutama di era digital. Nah, turunannya kemudian era digital itu mau cepat, pencitraan, ya kan? Nah, ini satu soal. Mengapa kemudian ada baliho, padahal eventnya masih 33 tahun lagi, ya, dan kemudian tidak nyambung pula dengan momentum atau setting yang terjadi pada masyarakat kita sekarang ini. Ini dua hal. Maka kita masuk ke hal kedua nih. Setting masyarakat kita sekarang ini sedang menghadapi kesengsaraan yang luar biasa. Jangankan makan, Rama, nyawanya pun sewaktu terancam mati. Ya, sewaktu dia nggak tahu apa yang terjadi. Tidak ada itu gambaran makan susah, pekerjaan berhenti, di PHK, dan kemudian dia sendiri pun nggak menjamin bahwa apakah dia begitu keluar rumah dia akan selamat pulangnya gitu. Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba ada penawaran narsis itu narsisme. Saya nggak usah sebut nama karena saya menyebut narsisme ya. Anda tahu siapa yang memasang itu, dialah yang bertanggung jawab. Tangan mencincang mau memikul. Jadi inilah narsisme. Jadi kok nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Masyarakat butuh makan, butuh konkret. Mereka sekarang itu tiap hari butuh penyuluhan, butuh penerangan, butuh edukasi, butuh butuh duit, Bang. Ya, butuh bansos. Butuh duit, tapi terus bayangin kalau Anda di rumah aja sama suami Anda yang sudah terikat perkawinan ya. Anda terus lapar, suami cuma datang pencitraan begitu, mana mau Anda? Bisa melayang itu piring, itu istilahnya Anwar Fuadi. Bisa asbak lebih cepat itu. Anda bisa menjadi atlet pelempar asbak tercepat. Kalau menghadapi suasana seperti itu, perlu makan, perlu sehat dan sebagainya, tapi tidak ada disediakan oleh, katakanlah jangan suami, pemimpin bangsa lah. Seperti itulah yang keadaannya sekarang ini. Maka apa masyarakat protes, itu kaitannya. Nah, yang pertama, saya masuk lagi yang pertama. Yang pertama itu sebenarnya, ya, sistem pemilihan langsung kita sejak reformasi, itu betul-betul sebagai sebuah prahara, petaka baru. Kenapa? Kita juga mengkhianati Pancasila sebagai falsafah hidup kita gitu. Dalam sila keempat, Rahma hafal dong pasti ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan atau perwakilan itu. Jadi itu mempengaruhi sejak namanya Pancasila itu lahir. Saya kira sampai hari ini kita menggunakan kata musyawarah, iya nggak? Dalam perjanjian-perjanjian itu musyawarah. Sampai kemudian tidak ketemu baru proses hukum. Selalu mendahulukan musyawarah. Dan terbukti periode 50 tahun sejak zaman Bung Karno dan Pak Harto itu pemilihannya di MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu kalau ada alasan kenapa kemudian berubah, karena Pak Harto dan
Pak Bung Karno dianggap telah menyelewengkan kekuasaannya, menyelewengkan amanahnya. Loh kalau itu soalnya robah saja itu masa berlaku masa periode kepresidenannya berlaku 2 kali seperti sekarang ini 2 kali. Tapi tidak merubah esensi permusyawaratannya. Anda baca deh penjelasan itu apa permusyawaratan itu. Ya, itu harus mempengaruhi hidup kita. Semua harus pakai musyawarah. Ya, Ya, ini kan masyarakat mungkin sebut nama nggak apa-apa karena memang sudah banyak ya kita lihat ya kalau jalan-jalan itu ada baliho Puan Maharani, kemudian ada Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar juga ada, Agus Harimurti gitu, AHY juga ada begitu balihonya. Nah ini kalau dikonfirmasi atau kan ini sempat menjadi sorotan ya di berbagai media termasuk ke dalam talk show di televisi dan lain sebagainya. Ini pada umumnya mereka menanggapi dengan santai saja gitu Bang Ilham. Seakan-akan ini bukan hal yang besar. Baliho aja. Kalau soal bantuan hal lain lagi. Kita bantu terus masyarakat gitu loh. Bukannya kita pasang baliho terus gak bantu gitu Bang katanya. Ya bukannya kita membantu pun kalau orang lagi berduka, Anda mau datang ke rumah, nggak siap. Jadi pergi ikut berkabung lah. Ya itu istilahnya begitu. Jadi saya pengen mengatakan bahwa pada waktu momentum itu saja itu ekspresi berduka kita. Nah, bandingkanlah dengan baliho itu. Andai kata baliho itu dipasang depan rumahnya, menghadap ke dalam, nggak ada yang persoalkan. Karena menghadap keluar di jalan-jalan, di tempat umum, di mana masyarakat mayoritas sedang berduka, bukan hanya satu di Jakarta, bukan hanya di Solo atau di Jogja, seluruh Indonesia mengalami itu. Apalagi di daerah yang terpencil, itu dukanya itu menyayat hati loh. Tapi kalau menurut Bang Ilham ini kontraproduktif nggak? Karena kan tujuan memasang baliho ini kan tentunya ingin diharapkan efek yang positif, meningkatkan popularitas. Dan ada beberapa survei mengatakan popularitas Puan Maharani dan orang-orang yang pasang ini naik setelah pasang baliho. Tapi kalau menurut Bang Ilham gimana? Gini, itu juga harus kita melihat pada 2 hal. Memang buruk, baik, segala macam ini, ya itu akan terus siapa saja itu mencatat namanya itu muncul, maka dia akan mendapatkan perhatian itu tinggi dia. Makin sering namanya disebut, makin sering tautan namanya muncul dalam pemberitaan apapun, kita juga bisa menduga bahwa pemberitaan seperti ini juga yang kita lakukan sekarang ini itu akan mendongkrak dia punya. Tapi juga di masyarakat begitu orang jadi lebih mengenal karena lihat fotonya gede-gede gitu. Karena ada apa yang sering di kepala kita itu muncul kan itu yang tertanam kan, sehingga tim survei pun datang mensurvei itu. Nah, tim survei dalam tulisan saya itu bagian dari industri raksasa pemilu yang punya omset ratusan triliun per 5 tahun, kan per tahun sekarang. Jadi bagian dari itu tidak terpisahkan. Ya, nah saya balik lagi kalau Anda mau menyentuh bahwa urusan itu 2 hal. Hal lain yang pokok yang kita soal di sini yang disoal oleh publik adalah mana empati Anda. Saya lagi berduka, ya, gua terima beras kencur juga enggak, beras batu, ya. Ini mau makan, Anda pajang-pajang muka ada depan saya gitu. Analoginya gampang aja, Rama. Analoginya di rumah lah, siapa bapak kita lah misalnya waktu masih kecil, cuman majang-majang aja mau pakai jas begini tapi kita udah lapar, di meja cuman ada nasi putih sama garam sama bawang, kan marah juga kita. Ya meskipun bantu tapi kan yang dibantu mana efeknya yang pasti kan mungkin ya pastinya belum cukup karena masih banyak orang yang ya kalau itu yang mau dicapai bahwa baik buruk ya itu namanya baliho tetap memiliki unsur promosi kepada orang-orang yang memasang baliho, itu sadis namanya. Lebih sadis lagi. Saya ikutin perdebatan di TV kok 2-3 malam berturut-turut lah di TV One. Dari Golkar dia ngomong, loh kami juga memberi bantuan kok. Nah terus kenapa kalau memberi bantuan? Masa berarti bantuannya minta pamrih dong asal ada mau bantu terus orang yuk ketawain gitu di dalam baliho itu gitu. Ya, Anda memaksakan kehendak itu bertentangan dengan asas sila keempat Pancasila. Nggak boleh memaksakan. Ya mereka mengatakan ini kan
ini kan nggak melanggar hukum gitu ya, memang nggak melanggar hukum karena bayar pajak mungkin ya. Jadi ya, sudah sesuai dengan aturan, tapi tetap saja ya ini, tidak momennya tidak tepat begitu ya, seperti orangnya tadi itu. Itu juga ada jawabannya bahwa memang tidak melanggar hukum, tetapi yang mengatur kehidupan masyarakat itu tidak hanya hukum, ada namanya etika, ada norma-norma itu, kepatutan semuanya. Ya, jadi itu jelas. Saya juga membantah dalam putusan itu, apa yang mau apa lagi, bahwa ini memang tidak ada melanggar hukum, tidak ada yang melanggar hukum, tapi melanggar asas kepatutan dalam bermasyarakat. Dan dalam bermasyarakat tidak hanya satu hukum menjadi pedomannya, kan gitu. Iya. Ini Etika. jadi, sebenarnya ini, bagi masyarakat juga kontraproduktif ya, bukannya pencitraan tapi malah ya mungkin mengenal. Kan orang begini memang dalam politik itu yang penting kenal dulu, baru elektabilitas begitu ya. Kalau kalau nggak kenal, Begitu. ya. Algoritma itu begitu. Jadi sama dengan dulu waktu kami baru-baru jadi wartawan film, ya. Ini analogi, ini metafora. Dulu penerbitan itu, media-media itu kalau apa membuat rubrik film itu terus menunjuk wartawannya, ya kan? Dan tidak akan pernah menjadi persoalan karena redaktur kebudayaan di media-media yang terbitnya itu berita film itu akan beranggapan paling aman itu berita film. Kenapa? Nulis baik buruknya artis itu tetap berdampak promosi buat mereka gitu. Kasihan kan artisnya menderita, ya kan? Nah seperti itulah algoritma sekarang ini. Makin banyak Anda menyebut nama sesuatu, mau tercemar, terpopuler segala macam ini, mau baiknya mau buruknya, maka algoritma itu nggak mengenal itu. Dia cuma teng 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 angka-angka menyebut nama itu. Itu kemarin Tempo mengulas itu. Mengulas bagaimana nama-nama orang itu muncul justru karena ada peristiwa yang terus-menerus diberitakan oleh publik gitu, diberitakan oleh media gitu, dan diikuti oleh publik. Ya, mungkin itu memang tujuannya ya, tetapi Iya, ya, sadis. Ya, ya karena di tengah ya situasi sama aja ya. ya, Ketika orang lagi ada kesusahan, tiba-tiba nanti pilih saya ya begitu ya. kayak kamu datang ke taksia ya, Iya. ke rumahnya orang berduka, lu selfie, kurang ajar nggak itu? Ya, tapi ini kan tadi kan Bang Ilham bilang ini kalau orang Makassar ada kabar mandok tadi tuh berkabar burung dulu. Ya, berkabar burung dulu, baru nanti menyampaikan maksud tujuannya. Bukankah ini yang tengah dilakukan oleh para politisi ini? Mereka berkabar burung, sebenarnya tidak terang-terangan ya. Terang-terangan tidak sih mau jadi presiden? Masih ini dalam tahap mereka berkabar burung sebenarnya. Iya kan Mas, itu kan udah dijelaskan tadi, berkabar burungnya pun nggak sembarangan tuh orang Bugis Makassar. Ada momentumnya, ada waktu-waktunya gitu. Ya harus ya karena tidak patut tadi itu ya karena waktunya sebenarnya dan memang belum kurang etis juga ya karena ya Mas Satu masih 3 tahun lagi presidennya juga masih Jokowi ini sudah ya mungkin Ada sekarang mungkin saya baru baca di media ini menghitung tuh. Jadi yang produsennya baliho itu 2 miliar sebulan. Baliho yang dibuat dengan katakanlah bahan dari Korea Selatan. Kalau dari Cina lebih mudah. Korea Selatan itu bertahan 6 bulan dari Korea. Terus yang dari Cina tuh 3 bulan. Harganya beda dikit itu. Nah, itu kan uang semua. Orang kan melihat kayak kita lah anak-anaknya ini, anak-anak bangsa ini lagi menderita, yuk belanja sepatu, beli sepatu gitu. Itulah itu analoginya. atau malah ngecat pesawat. Apalagi ya seperti itulah. Jadi sebenarnya Rahma kalau balik lagi ke akar budaya, memang saya sih mengusulkan ya ini gegar budaya nih. Kita tidak akan berhenti menghadapi seperti ini. Mungkin ekspresinya bukan lagi baliho, billboard dan spanduk, akan banyak lagi by produknya gitu. Karena akarnya roboh. Akarnya roboh itu adalah bagaimana sistem nilai dalam masyarakat tradisional di zaman dulu itu yang kita praktekkan. Sebenarnya Pancasila itu kan digagas, dirumuskan oleh Bung Karno bersama Profesor Yamin segala macam itu kan sebenarnya menyerap dari sistem nilai masyarakat kita juga sama. Sama itu nggak mengatakan Pancasila beda sama yang dalam masyarakat. Pancasila itu menyerap gitu. Ya, itu sudah dalam jiwa masyarakat ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi ini ada juga yang mengatakan beberapa tokoh ya di medsos lah ya rame memprotes baliho-baliho ini. Ini ada juga saya lihat ini tweet
dari Sujiwo Tejo ini juga meminta agar TNI menurunkan sajalah, katanya, diturunkan sajalah baliho-baliho ini gitu. Kalau menurut Bang Ilham gimana? Berani. Iya, ini Gibran aja udah bilang nih, katanya dia pasang. Kan udah disebut tadi tidak melanggar hukum, memang nggak melanggar hukum. Iya, yang menarik ini ada gimmick politiknya juga ini ya, bukan gimmick ya, apa ini namanya ya? Karena Gibran mengatakan, Satir. iya, gimmick juga sih ya, karena Gibran mengatakan dia memasang baliho di Solo itu atas perintah partai gitu, atas perintah pusat. Tapi di waktu yang sama, kemudian Gibran memposting di foto profile medsosnya foto Gibran dengan Ganjar Pranowo. Nah, ini kan jadi kelihatan sudah perangnya di sini ya, Bang Ilham ya. Belum tentu perang. Belum tentu perang. Itu kalau misalnya orang ini itu all PDIP. All PDIP. All PDIP final. Jadi udah nggak ada calon lain lah, PDIP semualah, kalau nggak Puan Ganjar gitu ya. Itu aja. Jadi itu bukan bertentangan, itu by design itu, Mbak. Oh, jadi sebenarnya mereka tidak berselisih sebenarnya. Juga pada konsep. Ya benar, gimmick berarti. Konsep algoritma tadi. Siapa yang perlu disebut namanya kan? Ya biar jadi berita juga ya, Bang ya. Ya ini mungkin salah satu cara mencuri start kampanye ya, meskipun dikata. All PDIP final pada waktu 2024 nanti. Kita lihat saja lagi ya seperti apa nantinya. Tentunya ini semoga politisi ini belajar lah ya dari perkembangan ini, agar masyarakat ini tidak diabaikan lah perasaan dan kondisinya ya, bahwa perasaannya seperti ini. Dan dia mesti ingat betul-betul, kalau dia nggak nolong masyarakat sekarang ini, tidak bantu, mati, siapa yang milih dia? Yang pasang-pasang sepatu gitu. Masih ada kok, nanti kan didatang lagi, masih banyak kok. Baik, enggak, saya bercanda pastinya. Baik, terima kasih ini Bang Ilham sudah bergabung di acara Bintangnya Berita ya. Terima kasih juga yang kenapa? Episode pertama ini ya. Ya, ya nanti kita setiap minggu kita akan memilih berita yang menjadi bintang dan akan dikomentari oleh Ilham Bintang. Nah, ya terima kasih dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Mungkin juga memberi masukan nih kira-kira minggu depan apa yang harus kita bahas nih di Bintangnya Berita ini. Terima kasih lagi. Ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.